6 poin penting optimalisasi formasi PPPK 2024, keempat honorer jangan kaget. Informasi ini dikutip dari jpnn.com. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan, Panselnas CASN akan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi PPPK 2024. Berikut ini beberapa poin penting berkaitan dengan kebijakan optimalisasi keterisian formasi PPPK 2024. 1. Honorer gagal seleksi PPPK tahap 1 masih punya peluang. Dengan kebijakan optimalisasi ini, honorer yang tidak lulus PPPK tahap 1 masih punya peluang untuk mendapatkan formasi. Berapa jumlah honorer gagal seleksi tahap 1 yang masuk daftar optimalisasi, tergantung berapa banyak formasi kosong pada seleksi PPPK tahap 2. Diisi ranking terbaik dari pelamar prioritas. Kepala BKN Profesor Zudan Arif menjelaskan mekanisme pengisian formasi kosong pada seleksi PPPK tahap 2. Panselnas CASN akan mengisi formasi kosong dengan honorer tidak lulus PPPK tahap 1, dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Perlu diketahui, seleksi PPPK 2024 tidak menggunakan passing grade. Berbeda dengan seleksi CPNS. Dengan demikian, jika formasi kosong ternyata sedikit, maka kuota honorer pelamar prioritas gagal seleksi PPPK tahap 1 yang masuk gerbong optimalisasi juga sedikit. 3. Menunggu hasil seleksi PPPK tahap 2. Para honorer prioritas harus bersabar, karena pasti kebijakan optimalisasi diterapkan seusai tahapan pengumuman kelulusan PPPK tahap 2. Optimalisasi PPPK 2024 tidak bisa dilakukan saat ini karena seleksinya masih berproses. Sedangkan optimalisasi CPNS sementara berjalan, terang Profesor Zudan. 4. Jangan kaget jika penempatan berbeda. Lebih lanjut Profesor Zudan mengatakan, pada kebijakan optimalisasi, peserta gagal seleksi PPPK tahap 1 akan ditempatkan di lokasi yang kosong formasinya. Jadi, honorer pelamar prioritas seleksi PPPK tahap 1 jangan kaget apabila penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal yang dilamar. 5. Boleh menolak, tidak disanksi. Seperti penerapan optimalisasi formasi CPNS 2024, pada kebijakan optimalisasi keterisian formasi PPPK 2024, honorer prioritas boleh menolak dimasukkan daftar optimalisasi. Dengan kata lain, peserta seleksi PPPK 2024 tahap 1 bisa mengundurkan diri ketika dari optimalisasi dan tidak akan dikenakan sanksi. Ketentuan ini berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri bukan karena optimalisasi. Peserta akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut seleksi CASN, CPNS atau PPPK, 1 kali periode ke depan. Profesor Zudan mencontohkan, terdapat 1.967 CPNS 2024 yang mengundurkan diri karena tidak cocok dengan lokasi penempatannya, masih diberikan kesempatan ikut seleksi tahun depan. Itu karena kelulusan mereka hasil optimalisasi. Profesor Zudan menegaskan surat BKN nomor 1272-B/MP.01.01-SD-SD-D/2025 tentang penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri masih berlaku. Itu artinya, bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan formasi, kemudian mengundurkan diri sebelum ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP tidak dikenakan sanksi. Namun, kata Profesor Zudan, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024 pasal 58 ayat 2 tentang sanksi bagi ASN tahun anggaran 2024 yang mengundurkan diri. 6. Tidak tertampung optimalisasi, jadi PPPK paruh waktu. Kepala BKN Profesor Zudan menjelaskan, apabila setelah kebijakan optimalisasi diterapkan, tetapi masih banyak pelamar prioritas pada seleksi PPPK tahap 1 yang tidak mendapatkan formasi, maka diarahkan ke menjadi PPPK paruh waktu. Oleh karena itu, Profesor Zudan menyatakan, setiap instansi pusat maupun daerah harus mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu agar BKN bisa menetapkan pertimbangan teknis, pertek, nomor induk pegawai. Pemda wajib mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu ke BKN. Tanpa usulan itu, kami tidak bisa menetapkan NIP PPPK-nya, kata Profesor Zudan. Sebelumnya, pihak Badan Kepegawaian Negara, BKN, menyatakan bahwa kebijakan optimalisasi keterisian formasi CPNS 2024 cukup efektif. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Aris Windianto menyebutkan, berdasarkan statistik BKN 5 Mei 2025, tingkat kelulusan CPNS 2024 sebelum optimalisasi berjumlah 164,531 dan bertambah menjadi sebesar 178.729 setelah penerapan optimalisasi.
Kebijakan optimalisasi formasi diperuntukkan bagi peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus dalam skema 3 kali formasi, tetapi memenuhi ambang batas atau passing grade pada tahap akhir kelulusan. Nah, kita tunggu saja, apakah kebijakan optimalisasi keterisian formasi PPPK 2024 juga akan efektif.